Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan kisah horor nyata di desa tentang pertarungan mistis pedagang bakso, yaitu doa dan mantra. Seperti apa kisahnya dan bagaimana ceritanya? Mari kita ikuti bersama kisahnya. Namun sebelum itu sempatkan tulis sholawat di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Pak Hasan, seorang pria tua dengan senyum ramah dan jiwa penuh kesederhanaan, membuka warung baksonya setiap pagi di sudut jalan desa. Gerobaknya yang terbuat dari kayu tua, meskipun sederhana, selalu bersih dan tertata rapi. Di sudut gerobak, ada sajadah kecil yang menggambarkan kebiasaannya memulai hari dengan doa. Setiap pelanggan yang datang, entah tua atau muda, selalu disambut dengan senyum hangat dan sapaan akrab. Namun, suasana berubah ketika Pak Rudi, pedagang bakso baru, mendirikan gerobaknya tepat di seberang jalan. Berbeda dengan Pak Hasan, gerobak Pak Rudi tampak modern dan mencolok, dihiasi lampu neon yang memikat perhatian setiap mata yang melintas. Pak Rudi, dengan tatapan tajam dan sedikit licik, mulai menarik banyak pelanggan, membuat warung Pak Hasan perlahan sepi. Pelanggan Pak Hasan yang dulu ramai, kini lebih sering berkerumun di gerobak Pak Rudi. Aroma bakso dari sana begitu menggoda, membuat orang sulit menolak untuk mencoba. Namun, di balik itu semua, Pak Hasan merasa ada sesuatu yang aneh. Seakan-akan, kelezatan itu lebih dari sekadar racikan bumbu. Langit sore mulai mendung, awan hitam menggantung, membawa suasana berat di jalan kecil itu. Pak Hasan, meskipun mulai kehilangan pelanggan, tetap membuka warungnya dengan hati ikhlas. Rezeki itu datangnya dari Allah, gumamnya lirih sambil menata mangkuk baksonya yang masih tersisa. Namun, pandangannya tertuju pada sesuatu yang ganjil. Di bawah gerobaknya, ada benda kecil yang tak pernah ia lihat sebelumnya, sebuah boneka lusuh dengan kain merah melilitnya. Sesaat, angin dingin berhembus, dan perasaan tak nyaman mulai merayap di hati Pak Hasan. Malam mulai turun, dan suasana desa semakin sepi. Pak Hasan, yang terbiasa membereskan warungnya sebelum azan Isya, menemukan sesuatu yang tak biasa di dekat gerobaknya. Sebuah boneka kecil tergeletak di tanah, dengan kain merah yang melilit tubuhnya dan jarum-jarum menancap di beberapa bagian. Angin dingin tiba-tiba berhembus, membuat bulu kuduk Pak Hasan meremang. Astagfirullah, gumamnya pelan sambil memungut boneka itu dengan hati-hati. Namun, saat ia memegangnya, rasa pusing tiba-tiba menyerangnya. Pandangannya kabur sejenak, dan dari kejauhan, ia seperti mendengar suara tawa kecil yang melengking. Ia memejamkan mata dan mulai membaca doa untuk mengusir rasa takut. Di sisi lain, Pak Rudi terlihat sedang berada di belakang gerobaknya. Ia mengangkat sebuah mangkuk kecil berisi cairan berwarna hitam pekat sambil mengucapkan mantra dengan suara pelan. Asap putih keluar dari mangkuk itu, melayang dan memudar ke udara. Wajahnya terlihat serius, tapi ada senyuman tipis di bibirnya, senyuman yang penuh dengan rahasia kelam. Keesokan harinya, pelanggan Pak Hasan yang datang mengeluh tentang rasa baksonya. "Pak, rasanya aneh, kayak ada rasa pahit," ujar salah seorang pelanggan. Pak Hasan bingung, karena ia sudah memastikan bumbunya sesuai seperti biasa. Sementara itu, warung Pak Rudi semakin ramai, suara tawa dan obrolan pelanggannya terdengar hingga ke jalan. Namun, beberapa warga mulai merasa ada yang ganjil. Salah satu pelanggan Pak Rudi mengaku mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam, sebuah bayangan hitam yang menghantui mereka di tengah hutan. Cerita itu menyebar, tapi tak ada yang berani mengonfrontasi Pak Rudi secara langsung. Malam itu, Pak Hasan memutuskan untuk mendatangi ustaz setempat. Dengan boneka kecil yang ditemukan sebelumnya, ia meminta nasihat. "Pak Hasan, ini bukan sekadar boneka," ujar ustaz sambil menatap serius. "Ini adalah alat santet. Doa dan zikir adalah tameng terbaik Anda." Pak Hasan pulang dengan hati berat, sementara di kejauhan,
gerobak Pak Rudi terlihat samar-samar dengan cahaya neon yang semakin terang di tengah malam gelap. Pagi itu, Pak Hasan terbangun lebih awal dari biasanya. Hati kecilnya merasa bahwa sesuatu yang buruk sedang mengintai. Ia mengambil air wudhu dan memulai harinya dengan salat tahajud, memohon perlindungan dan kekuatan dari Allah. Selesai berdoa, ia melangkah ke warungnya sambil membaca zikir perlindungan. Gerobaknya yang sederhana terasa seperti benteng kecil yang harus ia jaga dari kekuatan yang tak kasat mata. Namun, tak lama setelah membuka warung, masalah baru muncul. Kuah bakso yang telah ia siapkan sejak dini hari tiba-tiba berubah warna menjadi kehitaman. Aroma harum yang biasa menyapa hidung kini berganti menjadi bau busuk yang menyengat. Pak Hasan memandang kuah itu dengan kening berkerut. Ini tak mungkin terjadi begitu saja, pikirnya sambil memegang dada, berusaha menenangkan diri. Di seberang jalan, Pak Rudi memperhatikan kejadian itu dari balik gerobaknya. Senyum kecil terlukis di wajahnya. Ia tahu apa yang terjadi, karena itu adalah hasil dari ritualnya semalam. Namun, tatapan penuh keyakinan di wajah Pak Hasan membuatnya sedikit terganggu. Seharusnya dia sudah menyerah, gumam Pak Rudi dengan nada geram. Pak Hasan memutuskan untuk membuang kuah yang rusak dan membuat yang baru. Ia melakukannya sambil terus membaca doa dalam hati. Tak lama kemudian, beberapa pelanggan mulai berdatangan. Meskipun rasa cemas masih mengintai, Pak Hasan tetap menyambut mereka dengan senyuman. Namun, setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Sementara itu, Pak Rudi merasa energinya perlahan terkuras. Ritual-ritual gelap yang ia lakukan mulai menuntut lebih banyak dari tubuhnya. Tangannya gemetar saat mengambil mangkuk, dan matanya merah karena kurang tidur. Namun, ia menolak untuk berhenti. Ini hanya sementara. Setelah warung itu tutup, aku akan bebas, pikirnya sambil menggertakkan gigi. Hari itu, pertarungan antara doa dan mantra terasa semakin intens. Pelanggan Pak Hasan mulai kembali, meski sedikit demi sedikit. Mereka mengatakan baksonya terasa lebih ringan dan menenangkan, berbeda dengan rasa berat yang mereka dapatkan di warung Pak Rudi. Namun, beberapa pelanggan baru Pak Rudi justru mengaku sering bermimpi buruk atau merasa tubuh mereka lemas setelah makan di sana. Malam harinya, Pak Hasan memutuskan untuk mengadakan doa bersama di warungnya. Ia mengundang beberapa warga dan seorang ustaz untuk membaca zikir dan doa perlindungan. Suasana di warung kecil itu berubah menjadi tenang namun penuh kekuatan. Di sisi lain jalan, Pak Rudi merasa ada sesuatu yang tak beres. Gerobaknya tiba-tiba bergetar, dan lampu neonnya padam tanpa alasan. Pak Hasan merasakan kedamaian yang luar biasa setelah doa selesai. Namun, ia tahu bahwa perjuangan belum usai. Malam itu, di tengah ketenangan, terdengar suara burung hantu dan lolongan anjing di kejauhan. Di rumahnya, Pak Rudi mulai merasa panas dingin, seperti ada api yang menyala di dalam tubuhnya. Ia mencoba membaca mantra, tapi kali ini, mantranya seperti tak mempan. Babak ini berakhir dengan dua dunia yang berlawanan, satu penuh doa, satu lagi terperangkap dalam kegelapan. Siapa yang akan bertahan? Pak Hasan berpegang teguh pada keyakinannya, sementara Pak Rudi semakin terperosok ke dalam jurang kekuatan hitam. Malam itu, langit desa menjadi saksi ketegangan yang tak kasat mata. Awan gelap menggulung, angin dingin berhembus, membawa bisikan aneh yang membuat warga memilih mengunci pintu lebih awal. Di warung kecilnya, Pak Hasan menyusun alat masak dan bahan bakso dengan hati-hati. Sebuah firasat buruk melintas di benaknya, namun ia terus mengulang doa perlindungan dalam hati. Di seberang jalan, Pak Rudi menyiapkan ritual terakhirnya. Sebuah mangkuk besar berisi cairan hitam pekat diletakkan di atas kain putih penuh simbol aneh. Lilin-lilin berwarna merah menyala di sekitarnya, menciptakan bayangan menari di dinding gerobaknya. Dengan suara rendah dan penuh intensitas, ia mulai melantunkan mantra. Asap putih mulai keluar dari mangkuk itu,
naik ke udara dan membentuk bayangan hitam besar yang melayang-layang di atasnya. Di tengah doa malamnya, Pak Hasan merasa hawa di sekelilingnya berubah. Lampu kecil di gerobaknya berkedip-kedip seperti hendak padam. Suara langkah berat terdengar dari kejauhan, meski jalanan desa itu kosong. Hatinya berdebar, tapi ia tak menghentikan zikirnya. Allah bersama hambanya yang berserah diri, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Bayangan hitam yang diciptakan Pak Rudi mulai bergerak mendekati warung Pak Hasan. Hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti warung itu, membuat api kecil di kompor Pak Hasan meredup. Namun, doa-doa yang dipanjatkannya seperti menciptakan tembok tak terlihat yang menghalangi bayangan itu. Bayangan itu berputar-putar di sekitar warung, mencari celah untuk masuk. Tapi setiap kali mendekat, suara doa Pak Hasan terdengar semakin keras, memantul seperti gema di udara. Pak Rudi, yang tengah fokus pada ritualnya, mulai merasa energi tubuhnya terkuras. Tangannya gemetar, dan keringat dingin mengucur deras di dahinya. Ia berusaha memperkuat mantranya, tapi bayangan hitam itu justru berbalik menyerangnya. Dengan mata yang penuh ketakutan, ia melihat bayangan itu seperti mencoba menelannya. Tidak, ini tidak mungkin, teriaknya, namun suaranya tenggelam dalam suara angin yang menderu. Pak Hasan, di sisi lain, tetap teguh. Ia berdiri di depan gerobaknya, menghadap ke arah gerobak Pak Rudi sambil terus membaca ayat-ayat suci. Cahaya dari dalam warungnya perlahan menyala terang, memancar seperti obor yang membakar kegelapan. Bayangan hitam itu akhirnya menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Pak Rudi terjatuh, tubuhnya lemas tak berdaya. Ritual yang ia lakukan telah memakan dirinya sendiri. Di tengah malam yang dingin, ia mendengar suara-suara berbisik di telinganya, seperti orang-orang yang memanggilnya dari kejauhan. Ia tahu, ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Sementara itu, Pak Hasan mengucapkan syukur. Ia tahu bahwa kebaikan dan doa telah menyelamatkannya dari bahaya besar. Warungnya yang sederhana tetap berdiri kokoh, menjadi simbol kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Namun, ia juga merasa iba terhadap Pak Rudi, yang kini terperangkap dalam bayangan kelam perbuatannya sendiri. Pagi datang dengan tenang, matahari bersinar hangat, membungkus desa kecil itu dengan sinar keemasan yang menghapus bayangan kelam semalam. Warga mulai keluar dari rumah mereka, kembali beraktivitas seperti biasa. Namun, sesuatu terasa berbeda. Jalan kecil tempat dua gerobak bakso itu beroperasi kini dipenuhi bisik-bisik warga yang penasaran. Pak Hasan membuka gerobaknya seperti biasa, senyum ramahnya menyambut setiap pelanggan. Namun, pandangannya sesekali tertuju ke seberang jalan. Gerobak Pak Rudi tampak tak terurus. Lampu neon yang biasanya menyala terang kini mati, dan tidak ada tanda-tanda aktivitas dari pemiliknya. Warga yang lewat hanya memandang dengan tatapan khawatir, seolah-olah takut mendekati gerobak itu. Sementara itu, di dalam rumahnya, Pak Rudi terbaring lemah di lantai. Tubuhnya terasa berat, dan bayangan hitam terus menghantuinya di setiap sudut ruangan. Ia mencoba bangkit, namun suaranya hilang, seperti ada sesuatu yang menahan dirinya. Di saat-saat itu, ia teringat senyuman Pak Hasan, sosok yang selalu terlihat damai meski diterpa berbagai cobaan. Dengan sisa kekuatannya, Pak Rudi memutuskan untuk keluar dari rumahnya. Ia berjalan pelan, tubuhnya tampak lebih kurus dan wajahnya penuh penyesalan. Ketika ia sampai di gerobak Pak Hasan, suasana tiba-tiba hening. Pelanggan berhenti sejenak, menatap dua sosok itu yang kini berdiri berhadapan. Pak Hasan, suara Pak Rudi terdengar serak dan lemah. Saya minta maaf. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya melakukan banyak kesalahan. Saya iri pada Anda, pada ketenangan dan keikhlasan Anda. Saya mencoba melawan dengan cara yang salah, dan sekarang saya menanggung akibatnya. Pak Hasan terdiam sejenak. Wajahnya terlihat tenang, namun matanya menunjukkan rasa iba. Ia kemudian tersenyum lembut dan berkata, Pak Rudi, setiap orang bisa salah,
tapi Allah Maha Pengampun. Yang penting adalah kita mau berubah dan kembali ke jalan yang benar. Pak Hasan mengajak Pak Rudi duduk dan menyuguhkan semangkuk bakso. Kali ini, bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai sesama manusia. Pelanggan yang melihat momen itu tersentuh oleh ketulusan Pak Hasan. Bisik-bisik berubah menjadi senyuman, dan suasana yang semula tegang kini penuh kehangatan. Hari itu, Pak Rudi memutuskan untuk meninggalkan jalan gelap yang selama ini ia tempuh. Ia meminta bantuan Pak Hasan untuk memperbaiki hidupnya, belajar tentang keikhlasan dan doa. Warungnya perlahan kembali beroperasi, tapi kali ini tanpa kekuatan gelap yang pernah ia gunakan. Sebaliknya, ia mulai menjalankan usaha dengan jujur dan berdoa seperti Pak Hasan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran besar bagi kita. Kebaikan, ketulusan, dan iman selalu memiliki kekuatan untuk mengalahkan kejahatan. Pak Hasan dan Pak Rudi kini dikenal sebagai dua sahabat yang membawa inspirasi bagi semua orang. Di tempat yang dulu menjadi medan pertarungan, kini berdiri dua warung bakso yang penuh berkah, berdampingan dalam damai. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.